Itu gue liat, gue kaget, posisi itu berubah. Si bapaknya itu di bawah, si apa namanya, si ibunya itu di keranda. Padahal gue naruh bang, ya berat lah gitu. Istilahnya si cowok itu kan badannya gede, gue taruh di keranda. Dan posisi kain hijau itu udah berantakan, udah lepas dari kerandanya. Nah di spion apa namanya, di spion sopir tengah itu gue sama temen gue ngelihat bareng ada sosok siluet. Jadi perempuan tuh sambil megang tangan kanan kiri tuh sambil nyekek sosok cewek sama cowok. Nah dua sosok ini, cewek sama cowok itu si jenazahnya dicekek dua-duanya gitu, kayak apa, tangannya ngangkat gitu. Nah si sosok perempuan itu sambil megang bayi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gua Putro. Pada malam ini gua kedatangan narasumber yang mau menceritakan pengalaman bisnisnya saat dia menjadi supir ambulan. Sebelah gua udah ada Bang Bayu. Halo Bang. Ya, Bang. Sehat Bang. Sehat Bang. Alhamdulillah sehat Mas. Lagi banyak polusi gini harus sehat ya Bang. Polusi banyak di Jakarta nih. Iya. Aduh, Bang. Gua mau nanya-nanya nih Bang tentang cerita lu kan. Lo jadi supir ambulan itu udah berapa tahun? Kalau 2023 jalan 3 tahun. Jalan 3 tahun? Di 2021 awal sih. Oh, gua, 2021. Tadinya kan sempat di bank tuh 25 tahun di bank. Karena ada pengalaman spiritual, jadi ya gua dan Azhar lah di situ. Berarti pindah ke sini. Pindah, kecemplung lah di dunia ambulan. Karena kalau dari dunia ambulan sih gua nabrak banget sih Bang ya. Ya kerja di bank swasta gitu. Yang istilahnya kerja kantoran, depan komputer, terus gua harus bawa mobil yang penuh dengan adrenalin kan. Iya. Cuman gue berpikirnya ya gua nolongin orang gitu kan. Nah, nggak ada salahnya juga sih. Dan halal juga kan. Oke. Dan lu di ambulan ini ikut mana tuh Bang? Maksudnya? Nah, gua sekarang di ambulan ada alhamdulillahnya ya. Di salah satu puskesmas di Jakarta Utara. Jadi di bawah naungan dinas kesehatan sih Bang. Alhamdulillah. Okay. Berarti itu jatuhnya lu kerja di bawah naungan puskesmas ya? Jadi bukan supir ambulan warga. Bukan relawan lah. Jadi emang udah terikat di dinas kesehatan lah gitu. Alhamdulillahnya. Tapi gua salut nih sama Bang Bayu nih. Namanya supir kan, tapi pernah Bang keluar kota gitu, pernah kan? Kalau di puskesmas itu Bang, jadi ambulansnya itu fungsinya kegawat daruratan. Artinya kan kalau ada dua nih Bang ambulan, puskesmas ambulan kegawat daruratan sama ambulan jenazah. Nah kalau semua di puskesmas DKI, gue nggak tahu di luar kota ya, itu peruntukannya untuk kegawat daruratan. Jadi kayak mengantar pasien dari puskesmas ke rumah sakit. Ya karena untuk dibutuhkan tindakan yang lebih lanjut kan di puskesmas kan nggak terlalu besar tuh dan alatnya juga terbatas seperti itu. Nah kalau mobil jenazah tuh dalamnya ya cuman keranda jenazah ya udah tok gitu sama mungkin bangku-bangku yang nganter si keluarganya itu gitu. Bertahu juga nih gue nih. Gue kira sama gitu. Enggak. Berarti kalau mobil yang di puskesmas itu ada kayak buat infus kan? Benar. Ada alat-alat tindakan pertama lah, oksigen, alat EKG jantung, segala. Ya nggak kayak ambulan mobil jenazah yang cuman belum itu, nggak ada, cuma ada keranda doang satu. Gitu. Jadi Bang, tahan dulu ceritanya. Oke, sebelum masuk ke cerita, gue mau nginfo ini ke kalian, bagi kalian yang mau cerita juga kayak Bang Bayu di sini di channel Kisah Tengah Malam. Caranya gampang banget. Langsung aja DM Instagram kita di @kisah-tengah-malam-official atau WA aja nomor yang ada di layar nanti. Dan bagi kalian nih yang lagi nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe sekarang. Dan jangan lupa juga nyalakan juga lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Dan bagi kalian nih yang penasaran sama ceritanya Bang Bayu, tonton terus sampai habis, jangan kemana-mana karena Kisah Tengah Malam dimulai. Ya, jadi untuk pembukaannya Bang ya, gue di puskesmas kan
pas baru gue masuk itu, ya gue yakin ya namanya rumah sakit, puskesmas, gue yakin pasti ada aja gangguannya bang. Iya. Apalagi terlebih kan puskesmas itu bukan berarti nggak ada kamar jenazah bang, ada gitu. Ada, cuman kan mungkin singgahnya itu jenazah itu nggak lama lah. Jadi misalkan pasien meninggal paling dalam hitungan jam udah dibawa lagi. Udah dibawa lagi. Oke. Beda sama rumah sakit kan, mungkin ada keluarganya di luar kota apa gimana. Pas gue baru masuk itu 2021, ada beberapa omongan lah dari teman-teman kan. Gue itu kan masuk dari kalau di ambulan itu ada shift bang. Masuknya tuh shift. Jadi kalau gue itu shiftnya dari sore jam 4 sore masuk, pulangnya jam 7:30 pagi. Oh, oke. Gitu. Nah kadang tuh ada perawat. Kalau perawat itu masuk jam 2 siang, terus 8:30 pulang. Gitu. Nah masuk lagi, ganti shift lagi 7:30 sampai 7:30 pagi itu bareng gua. Okay. Nah beberapa perawat perempuan gitu kan atau bidan juga, ketika dia masuk sore pergantian shift malam nih bang, nah itu kadang minta temenin sama security, sama sama gua nih kalau gua lagi jaga malam kan. Karena tuh jam 8-an lewat tuh baru datang bidan perawat, mas temenin dong ke lantai 3, katanya absen. Nah memang di puskesmas gue bang lantai 3 itu hawanya terus gangguannya itu hebat banget lah di situ gitu. Berarti yang paling angker lah. Yang paling angker gitu. Tempat lantai itu yang paling nggak enak banget lah udaranya apa gimana. Nah di situ perawat tuh pada minta temenin. Nah setelah gue beberapa kali, gue kan ya mungkin cewek lah takut gitu kan. Nggak lama juga ada cowok juga kadang minta temenin tuh perawat cowok gitu kan. Terus ketika gue gali-gali, di situ mah sering banyak cerita muncul kuntilanak mas, kata dia gitu. Nah di lantai 3 sama lantai 4 itu kalau udah jam 4 sore mas, itu udah gelap. Jadi cuman untuk absen doang lantai 3 nih, apalagi lantai 4. Lantai 4 tuh aula doang yang nyala. Nah tempat tidurnya gue tuh di lantai 4. Jadi bisa bayangin tuh gue jaga sendiri dan cuman gue yang tidur di lantai 4. Gue tanya sosoknya apa gimana, cuman ngomongin kuntilanak doang gitu. Sampai beberapa bulan kemudian gue ngeliat langsung nih sosok ini. Gimana? Gitu. Teman gue kan adalah perawat cowok gitu kan. Dia baru mau masuk malam nih, 8:30 malam dia mau absen kan. Nah kebetulan dia telat tuh mas, jam 9 kurang dia baru datang gitu. Mas temenin gue absen yuk. Dan gue datangnya tuh lewat tangga darurat, nggak lewat lift. Karena kan dia parkir motor sama tangga darurat tuh dekat gitu kan. Dan gue nongkrongnya tuh di sekitaran tangga darurat gitu. Kalau gue lagi jaga, gue nemenin ke atas. Temen gue di depan, gue di belakang gitu. Nah kita nih mas kalau absen, itu kan ada fingerprint ya. Di tembok, tata usaha gitulah. Nah habis kita fingerprint itu, kita masuk ke satu ruangan TU untuk absen tulis tangan manual. Gitu. Nah ketika temen gue masuk absen, terus kata temen gue, bang ikut ke dalam bang temenin gue. Padahal tuh cuma pintu sama fingerprint tuh sebelahan, pintu tata usahanya. Sampai dalam dia nulis tuh absen, nulis manual. Kata dia gini, bang kita mau lewat lift apa tangga darurat, kata dia gitu. Turunnya maksudnya. Kalau emang kenapa mas, gue bilang gitu. Dia udah pucet tuh mukanya tuh. Udah nggak enak feeling gue nih, kenapa nih gue bilang. Terus juga hawanya juga udah nggak enak tuh mas di situ. Kenapa lo bang, kata dia. Udah kalau lewat lift lo akan lihat kuntilanak nih, kata dia gitu. Sosok yang mungkin lo pernah dengar dari teman-teman lah, kata dia gitu. Mukanya makin pucet kan, gue bilang. Terus ya udah lewat tangga darurat aja, gue bilang gitu. Karena kalau lewat lift gue pasti ngelewatin dia mas. Gitu. Jadi nanti gue kasih gambarannya lah. Jadi itu ada lorong gitu, dia tuh di pojok lorong duduk. Yang biasa itu penunggu gitu. Iya, yang mutil. Terus ya udah kan, kata si temen gue, ya udah mas kita lo tangga darurat aja. Temen gue di depan nih, gue di belakang. Nah, ketika gue jalan itu, lorong itu ada di sebelah kanan mas. Nah karena gue gimana ya, penasaran ya sama sosok ini, artinya ini udah banyak banget lah omongan gitu dari teman-teman yang jaga malam. Gue lihat sosok itu mas, itu dia lagi duduk. Jadi dia kalau posisi si kuntinya ini, gue ada di sebelah kirinya dia gitu. Gue ngelirik ke kanan, posisinya duduk kayak begini. Cuman anehnya itu muka. Jadi kalau kita berhadapan sama dia, ini muka, rambut, muka, leher. Cuman di bagian dadanya itu kebalik.
Dadanya itu di punggung. Punggung. Payung udaranya ngadep ke belakang. Kayak gitu. Terus paha sama kaki normal lah ngadepnya gitu. Jadi nggak normal ini doang. Ya, bagian dadanya. Nah itu sepersekian ada sedetik lah gua ngelihat negesin banget. Dan itu apa ya? Ketika gua natap dia gitu kan malah makin merinding tuh Mas gitu. Cuman gua pernah denger juga, pernah baca, kita tuh jangan ikut terbawa gitu. Kalau kita ngikutin dia nih, kita panteng, nah energi kita keserap, kitanya lemes, malah pingsan yang aneh. Bahaya, iya gitu. Makanya itulah yang dibilang gampang kesurupan apa seperti itu. Udah di situ gua turun tangga, bareng dia kan di bawah, gua ngomong sama dia. Kan gua nggak bilang nih gua ngeliat kuntilanak gitu, kan dia jalan duluan tuh. Kata si temen gua, ngeliat gak Mas sosoknya? Gua pancing nih Mas. Lu pas datang lo ngeliat, gue bilang gitu kan, sosoknya seperti apa? Ya, sama ceritanya, seperti itu, payung udaranya ngadep ke belakang. Nah setelah beberapa waktu kemudian, gue mulai korek-korek lah di situ gitu. Itu ternyata sosok itu dia dulu dipelihara sama satu PNS di situ, cuman PNS-nya udah meninggal. Setiap PNS itu masuk, dia naro sesajen di pojok-pojokan tangga darurat. Seperti itu. Jadi secara nggak langsung tuh kayak dikasih makan lah sama PNS-nya gitu. Nah semenjak PNS itu meninggal, dia makin jahil lah, iseng iseng. Gitu. Seperti itu sih Mas. Nah itu banyak juga dia kayak menyerupai sosok dokter, sosok CS. Oh, berarti dia sering berubah wujud gitu? Iya, di lantai 3 itu. Jadi misalkan dokter nih mau pulang, ada CS lagi ngepel gitu, lu udah jam segini ngepelin ngapain, orang nggak ada orang gitu. Terus besoknya kemudian dikonfirmasi ke orangnya, itu nggak jawab sama sekali Mas, kayak ngebelakangin. Besokannya si CS itu udah pulang dari sore. Kayak gitu. Lantai 3 itu emang hebat sih Mas gangguannya. Nah iya, beberapa waktu juga setelah udah kerja setahun lebih lah, 2 tahun setahun gue lupa. Jadi di puskesmas gue itu Mas ada satu komunitas relawan lah gitu. Jadi ketika gue ngerujuk pasien tuh udah kayak relawan pakai motor tuh, yang pakai jaket patwal segala itu ada yang Gojek, dia kan kerjanya jadi Gojek. Nah itu kadang tuh suka bantuin. Nah tuh gue dimasukin ke grupnya mereka. Gitu Bang, kalau ada bantuan, butuh bantuan untuk ngerujuk pasien, bilang ya nanti gue kawal, kata dia. Jujur sih gue merasa terbantu dan respect banget sih sama teman-teman dari relawan gitu. Apalagi kan mereka benar-benar nggak digaji Mas, cuman ya relawan, bensin semua waktu tuh udah dia yang nanggung gitu. Nah ada satu waktu gue diajak sama teman gue itu, relawan itu, dia memang udah sering bawa ambulan ini lah Mas, ambulan RW gitu. Yang di rumah-rumah tuh yang hibahan dari partai, ada yang hibahan dari perusahaan gitulah. Cuman dia mobil jenazah Mas, bukannya ambulan yang gue bilang kegawat daruratan itu. Jadi dalamnya tuh udah cuman keranda mayat aja. Ditelepon tuh gue sama dia, kebetulan gue lagi libur. Bang, lagi libur gak? Kenapa? Gue bilang gitu. Temenin gue yuk. Kenapa, ngapain bawa ini nih jenazah, bilang gitu kan. Gue pikir ya masih di lingkungan Jakarta apa gimana kan gitu kan. Mau dibawa kemana gitu, ke Tulungagung, Jawa Timur, kata dia gitu. Terus gue konsul sama bini kan gitu kan. Ya udah bawa aja, bantuin. Terus si teman gue itu Sherlock kan, gue ketemu sama dia di lokasi. Sampai lokasi, ya mobilnya udah siap tuh Mas, mobil mobil ambulannya sama si dianya gitu kan. Terus gue lihat kondisinya tuh kan kalau rumah duka gitu kan ada rasa haru, ada rasa sedih. Ini kok kayak banyak konflik gitu. Jadi kayak suasananya tuh nggak enak gitu, kayak ada, bisa dibilang tuh terkesan ada penolakan gitulah dari tetangga-tetangga gitu kan. Apalagi kan ini temen gue yang tahu si mayitnya gitu kan. Gue kan cuman bantu temen gue doang gitu kalau kasih. Cuman nemenin dia, kayak inilah, kayak connect lah ibaratnya gitu kan.
Terus di situ ada teman gue sama Pak RT-nya ngomong, gue cuman dengerin aja kan. Udah nih Wan, bawa gitu, apa namanya, ke Tulungagung Jawa Timur, katain. Ini saudaranya, apa namanya, keluarganya, telepon aja nih nomornya. Di situ udah tuh ditelepon tuh sama temen gue bang. Di situ dia ada di satu area di rumah duka itu, cuman dia nggak mau muncul gitu, nggak mau nampakin dirinya di rumah duka itu. Di situ gue melihat, dengar sekelibetan orang di tetangga ngomong, udah jangan terima dukun di sini, pokoknya jangan kubur di sini Pak RT, gitu gitulah. Bawa aja ke keluarganya, jangan dikubur di sini. Di situ gua, wah mungkin nih dukunnya apa punya masalah, apa gimana sama warga sekitar, gua nggak tahu juga tuh. Temen gua akhirnya teleponan sama si keluarganya, terus udah tuh ditutup sama dia kan, ngomong sama gua, ayo bang udah apa nih, gue bilang gitu kan, bawa jenazahnya kita angkut, kita gitu. Aman gak? Gue bilang gitu, aman. Orangnya udah transfer nih, udah jelas nih duitnya, kata dia gitu, untuk bensin segala. Nah, udah, gue masuk bang ke rumah itu kan. Rumah itu kayak kontrakan kecil gitu bang. Terus di dalamnya itu kayak ada baskom, terus kayak tempat tidur yang cuma tempat tidur tok gitu, nggak ada bantal, cuman tempat tidur ada kayak kain coklat, kain hijau gitu. Terus kayak ada alat-alat gunting segala, ada beberapa sesajen juga lah kayak gitu, kayak bakar-bakaran dupa segala. Gue nggak terlalu fokus ke sana kan, gue fokusnya ke jenazahnya. Yang gue kaget itu jenazahnya 2 bang. Dua. Dan di situ tuh ya udah rapi sih, artinya udah dibungkus sama ada helai, gue liat tuh ada helai kain kafannya, cuman juga dilapisin sama kain jarik yang coklat itu loh, yang motif-motif batik gitu. Nah 2 nih, gue liat dari postur badannya itu cewek cowok gitu kan. Gue bilang sama temen gue, ini 2 nih, nggak salah lo, gue bilang gitu kan. Karena kan mobil umumnya cuma 1 muatnya bang. Iya betul. Ya kan, udah gitu lakinya tuh badannya posturnya tuh gede banget gitu, gemuk lah gitu. Akhirnya ya udah bang 2 gitu. Keluarganya udah tahu belum? Udah. Lo udah sesuai nih ya harganya segala, gue bilang gitu kan. Iya udah, kita nggak ini kok, menang, kata dia. Menang tuh dalam arti ya lumayan lah duitnya, kata dia gitu. Udah, ya udah loading tuh bang, si jenazahnya lah dua-duanya. Nah yang si cowok itu gue taruh di keranda, karena kan besar nih badannya kan. Terus gue lihat space-nya itu sebenarnya masih muat kalau gue miringin nih bang, berdua di keranda gitu. Cuman gue nggak etis aja kan. Atau masa jenazahnya sama-sama miring gitu, ya nggak inilah. Gue masukin dulu nih yang laki dulu nih, gue rapihin di keranda, gue tutup pakai kain hijaunya gitu kan. Gue masukin ke ambulan. Gue lagi mikir nih, taruh mana ini yang ibunya ini kan, si ceweknya ini. Itu. Terus nyata dia suami istri nih bang, berdua. Taruh mana nih Wan, gue bilang gitu kan. Terus ya udah di samping aja bang. Terus ini bangku ininya gimana, bangku penumpangnya? Udah bang angkat aja, orang nggak ada yang ikut, kata dia gitu. Itu keluarganya gimana? Dia udah jalan duluan ke sana gitu. Udah ke Tulungagung. Udah akhirnya bangkunya gua angkat, gua titipin sama Pak RT-nya lah kan, di situ wilayahnya dia juga kan. Gua taruh di sebelah tuh bang, di sebelah keranda jenazahnya. Memang ada perbedaan tinggi tuh di situ kan, ada rel itunya kan, kalau keranda kan. Udahlah ala kadarnya aja. Terus gue ikat pakai kayak kan ada bekas tali pocongnya tuh, yang masih di situ kan, gue ikat di situ. Terus pakai tali juga gue ikat biar nggak goyang gitu. Ya habis mau gimana gitu kan, kondisinya seperti itu. Akhirnya udahlah, singkat cerita, gue jalan di situ kan. Di situ ambulan tuh udah digedor-gedor tuh. Jalan. Ya untungnya ada Pak RT lah gitu di situ kan. Di jalan gue tuh di situ 9:30 tuh sampai lokasi bang. Gue loading si jenazahnya itu gue jam 11:30 kurang tuh deh baru bisa jalan. Malam gitu. Malam tuh hampir 2 jam tuh di situ. Prosesnya loadingnya itu masukin. Karena gue bingung ngeletakin si perempuannya itu sampai ke ke dalam tol Cipali. Nah di situ teman gue duluan yang bawa bang. Guanya di connect kan, di samping gitu kan. Nah terus si temen gue ini udah kode-kodein nggak enak nih.
kok perasaan gue juga udah gak enak tuh bang. Di situ udah kayak ada yang nggak beres nih gue bilang. Itu di spion spion penumpang tuh bang, di spion sopir. Iya. Itu emang sebelum itu kayak ada suara-suara ngedengung gitu bang. Cuman kan gue sambil denger radio ya, memang kan biar nggak bosen juga tuh. Cuman kalau pas gue kecilin tuh kayak masih ada suara itu gitu. Dari mana nih gue bilang kan, udahlah gue ngambil pusing di situ. Gue kencengin. Nah di spion di spion supir yang tengah, sopir tengah itu gue sama temen gue ngelihat bareng ada sosok siluet. Jadi perempuan tuh sambil megang tangan kanan kiri tuh sambil nyekek sosok cewek sama cowok gitu bang. Ini kan gelap ya, tapi siluetnya tuh kelihatan banget. Karena ada pantulan lampu dari mobil belakang. Dia nyekek. Jadi gini bang, posisinya tuh yang nyekek itu ngebelakangin gua. Oh, gitu. Iya. Jadi gua ngelihat di spion ini si sosok yang dicekek itu ngadep ke kita. Gitu bang. Iya. Nah dua sosok ini, cewek sama cowok itu si jenazahnya dicekek dua-duanya gitu, kayak tangannya ngangkat gitu. Nah si sosok perempuan itu sambil megang bayi seperti itu. Jadi kayak sambil ngedekep bayi tapi si lagi dicekek itu siluet di situ. Nah itu suara dengungan tuh makin kenceng bang. Itu gua langsung minggir sama teman gua. Langsung minggir, ada apa nih gue bilang gitu kan. Terus si teman gua kayak udah bang kita doa aja gitu kan. Nah itu gue tutup tuh. Bukan tutup sih spionnya, gue langsung gue miringin biar nggak ngelihat. Maksudnya nggak ngeliat ke belakang gitu. Di situ, Wan kayaknya kita butuh istirahat dulu nih, gue bilang gitu kan. Udah nggak enak nih suasananya gitu kan. Di situ gue ke pom bensin di Cipali, gue lupa kilometer berapa gitu. Udah setengah perjalanan lah. Di pom bensin gue istirahat, gue minum kopi lah gitu. Itu kondisinya ambulan gue kunci ya. Kita ke Alfa Express tuh, gue inget banget. Minum kopi sebentar, gue cuci muka, gue wudhu lah biar enak gitu suasana. Nah situ gue di Alfa gue bilang sama si temen gue kan, Wan, ini si ibunya cek dulu dah. Takutnya talinya apa gimana, kendor apa gimana, kan di bawah posisinya nih gitu. Tadi yang terus kita ngebahas juga tuh ngeliat sosok itu kan, si bayangan siluet itu kan. Cuman karena gue sama temen gue itu ya udah biasa lah bang, jadi nggak terlalu ambil pusing gitu. Iya. Sampai gue istirahat, gue kelar, gue wudhu, gue lanjutkan perjalanan. Cuman gue cek dulu tuh kondisi di belakang, di kerandanya gitu kan. Okay. Kerandanya masih paten tuh bang. Cuman anehnya nih gue kaget banget nih. Dan nggak tahu kenapa gue dari kan pom bensin itu sepi bang ya. Tapi gue nggak tahu sama teman gue itu parkir di kondisi di tempat parkir yang gelap gitu. Terus ada kayak pohon gitulah gitu. Padahal tuh ada kayak tempat terang, space kosong gitu, parkir terang gitu kan. Di depan Alfa pun ada gitu. Cuman nggak tahu kenapa gue sama temen gue tuh parkir di situ. Milihnya yang gelap. Iya gitu, nggak tahu kenapa. Sampai gue jalan kan butuh. Kalau emang gue ada niat ke Alfa kan, ya udah di depan Alfa aja gue parkir kan, minum kopi, ambulan gue bisa lihat gitu. Itu gue lihat, gue kaget, posisi itu berubah. Si bapaknya itu di bawah, si ibunya itu di keranda. Padahal gue naruh bang, ya berat lah, istilahnya si cowok itu kan badannya gede, gue taruh di keranda. Dan posisi kain hijau itu udah berantakan, udah lepas dari kerandanya. Kayak gitu. Sorry, yang tutupnya keranda itu masih ada? Masih nempel besinya. Tapi pindah? Wah gila. Yang si ibunya di dalam, yang si bapaknya di luar. Dan anehnya tuh ibunya tuh posisi tengkurap. Jadi mau nggak mau gue harus centangin lagi. Di situ gue, kenapa ini? Gue bilang kan, temen gue juga, gue lihat-lihatan gitu, cuman nggak kaget gitu, biasa aja karena ya udah biasa lah gue ngebungkusin mayat pun pada saat zaman COVID. Itu gue cuman berdua sama temen gue pakai APD lengkap, gue udah macam-macam lah mayat. Sampai gue evakuasi korban bunuh diri, itu korban gantung diri, dia stres karena COVID, gantung diri, gue swab mayatnya, gue evakuasi. Jadi udah biasa bang gitu. Iya. Balik lagi ke cerita, udah gue benahin
Gue tanya temen gue, Pak, nih gimana nih, apa jenazahnya kita pindahin lagi apa? Udahlah bang, nggak usah. Tadi itu tali si ibunya tuh lepas, jadi kayak ada yang mindahin lah gitu. Akhirnya udah, gue celentangin jenazahnya, kan gue buka dulu tuh tutupan kerandanya kan, besinya. Gue rapihin, terus gue tutupin kain hijaunya. Udah, bapaknya juga gue rapihin. Situ gue bilang, Pak, Bu, ini saya cuma ngantar gitu kan. Gue coba ajak komunikasi lah gitu. Saya nggak ada niat buruk apa-apa, gue bilang gitu. Udah, lanjut perjalanan. Nah, udah sampai ke daerah Tulungagung tuh bang, udah subuh tuh. Udah menjelang subuh lah, jam 4-an lah, setengah 4. Lapar lah gue sama teman gue melipir. Kan di Alfa itu sebenarnya gue mau makan bang, cuma kayak ada pop mie doang gitu. Jadi kayak nanggung aja gitu, dan apa namanya, nggak kepikiran ke sana. Gue cuman ngantuk lah saat itu. Di daerah Tulungagung gue keluar tol, gue sama temen gue bilang, kita makan dulu aja lah, lapar. Ada satu tempat nasi goreng tuh bang. Nasi goreng itu yang permanen gitu loh, bukan yang gerobakan. Memang ada gerobaknya, cuman kayak ada tempat makan itu permanen. Ada kayak terpalnya gitu, ada spanduknya segala. Gue melipir lah ke ke tempat makan. Di situ selama gue perjalanan, gue ngecas di USB-nya si mobil itu. Ngecas itu kayak kurang maksimal bang. Lama ya? Lama, mungkin voltasenya kecil apa gimana, jadi ganti-gantian nih gue ngecas. Mungkin apa karena dua-duanya nyolok ya. Handphone gue tuh udah mati total di situ. Temen gue juga ada, cuman yang udah mau lowbat gitu bang. Gue inisiatif tuh, sambil gue makan, gue numpang ngecas sama si tukang nasi goreng ini, minta tolong. Karena gini bang, mapnya itu kan dari handphone kan gitu. Dan itu estimasinya kayak masih cuman setengah jam gitu loh, sampai lokasi udah deket lagi gitu. Kalau gua lowbat nggak lucu nih, gue bilang gitu kan. Ambulan gue nyalain tetap, gue sambil ngecas handphone temen gue yang masih ada mapnya, minta tolong cas sama tukang nasi gorengnya. Gitu gue mau minta tolong aja tuh udah takutan tukang nasi gorengnya. Pak, numpang ngecas dong, saya mau lagi mau ngantar jenazah, handphonenya lowbat, takutnya Sherlocknya ini. Pak, kita mau tutup. Bungkus aja bisa gak? Kata si bapaknya. Padahal itu yang nasi gorengnya masih banyak bang. Terus kayak, ya emang dia tuh 24 jam deh kayaknya. Nasi goreng tuh kayak ada pecel-pecel gitunya kan. Karena emang takut gua bawa jenazah gitu. Udah ketakutan dulu. Iya gitu. Terus, ya udahlah bang, Wan nggak dikasih gitu. Ya udahlah bang, gua sambil airplane mode aja, hemat-hemat baterai. Makanlah gua berdua. Nggak lama ada bapak-bapak tuh mau beli nasi goreng. Nasi goreng, nah temen gue inisiatif nanya nih ke bapak-bapak itu, Pak nih kalau daerah sini arahnya gimana, takutnya saya lowbat gini. Nah dia ngomong tuh berdua tuh bang, gue nggak dengar kan, gue sambil makan kan, buru-buru karena nih gestur si tukang nasi goreng itu nggak mau kita lama-lama di situ gitu. Apalagi kita bawa mayat, terus ambulan juga nyala kan. Udah akhirnya singkat cerita gue jalan kan, temen gue, oh iya kayak ngobrol, paham lah gitu, gelagatnya kayak paham gitu arahnya. Sampai ke selesai makan, kita jalan, sampailah kita ke lokasi si rumah dukanya. Di situ balik lagi bang, kondisinya tuh udah nggak enak kayak di rumah duka yang di Jakarta gitu. Kayak warga tuh kayak dibilang rumah duka sepi, terus kayak ada penolakan gitulah. Dari warga? Iya, dari warga. Jangan sini. Dan gue ngeliat keluarga yang ngarahin gue gitu, yang transfer uangnya, terus yang ngasih Google Map. Ditelepon sama temen gue berkali-kali tuh kayak nggak ada jawaban gitu bang. Lepas tangan gitu ya? Nah, tapi ada satu ibu-ibu gitu di rumah itu, kalau lihat dari ininya sih, kayaknya keluarganya nih. Maksudnya kalau lihat dari gesturnya, dia kan kayak berdiri depan rumahnya gitu kan. Kayak emang dia mau nerima si jenazahnya. Cuman kan ini kan yang cowok ini yang nitipin nggak tahu nih, nggak jelas di mana. Temen gue nanya, gue turun kan sama temen gue nanya, Bu nih si bapak ini di mana, saya telepon nggak diangkat. Udah Pak, nggak usah diladenin, turunin aja di sini. Turunin lah, kita evakuasi. Terus dengar dari tetangga-tetangga, langsung kuburin, jangan lama-lama, kayak gitulah. Si omongan-omongan tetangga, jangan lama-lama, langsung kuburin gitu.
Pak langsung aja bawa. Nah kita kan tugasnya cuma sampai di situ bang gitu. Temen gue tuh gelagatnya kayak udah bang turunin jenazahnya kita langsung cabut gitu, kayak udah nggak betah juga kan, udah nggak enak suasananya. Gue angkat si ibunya dulu kan di bawah tuh bang, sorry bapaknya kan di bawah kan, gue angkat dulu ke gendong lah sama temen gue, itu sama sekali nggak dibantuin. Tetangganya segala, keluarganya kan ibu-ibu kan, nggak mungkin gue minta tolong warga dia. nggak ada juga? Nggak ada. Aduh. Cuman kayak di samping-samping rumahnya tuh kayak ngeliatin aja gitu. Doang. Udah bawa aja langsung bawa kuburin gitu. Udah di situ gue bawa ke dalam. Nah di situ gue pertama kali ngeliat bang muka dari si bapaknya. Kata si ibunya kan ketika gue taruh, Pak mukanya buka aja. Kata dia gitu kan. Saya mau mastiin. Itu gue kaget bang sama temen gue. Ini yang tadi beli nasi goreng. Serius? Iya. Persis banget mukanya kayak yang tadi beli nasi goreng kita. Ini mah tadi subuh bang. Yang gue nanya alamat ke dia. Dia ngasih tahu arahnya ini. Waduh, gila. Gue juga kaget. Cuma kan gue nggak ngeladenin ngomong ya. Dia sama temen gue ngomong. Cuman gue sempat ngeliat lah gitu. Namanya samping-sampingan sama temen gue gitu kan. Gitu. Udah di situ udah lawan. Gue kayak nggak terlalu fokus, gue kayak itu udah nggak betah gitu bang, udah gue turunin, gue pengen cabut gitu. Ibunya nih gue turunin nggak ada masalah, gue selesai gue ini. Dan ternyata gue balik ke Jakarta kan normal tuh bang, nggak ada masalah apa-apa, enteng gitu. Nggak tahu ya gue di ambulan itu kan di Puskesmas ada ambulan EPV juga bang, ambulan EPV. Yang gue bawa ini kan mobil jenazah ini juga ambulannya EPV juga gitu. Cuman nggak tahu pas gue berangkat tuh berat banget. Berat, oke. Di satu sisi gue berdua sama bawa jenazah 2 orang, tapi ya gue tau lah, maksudnya seberat-beratnya jenazah gitu, seberat-beratnya penumpang gimana. Cuman kayak ini nggak enak aja gitu. Pas balik tuh kayaknya enteng banget, nyemplung gitu. Beda banget gitu. Dan ambulan EPV gue di Puskes juga gue bawa penumpang banyak gitu kan. Waktu itu gue bawa korban kebakaran, berapa orang masuk ke belakang, enak-enak aja gitu. Nggak seberat gue bawa berangkat si jenazah 2 itu. Sampai gue ke lokasi, PRT-nya kan gue istirahat lah gitu kan, sambil ngambil bangku penumpang yang tadi gue titipin. Itu udah pagi tuh. Terus gue ngobrol sama PRT-nya, sama temen gue juga kan, kata si temen gue, PRT-nya ngomong ini dukun beranak katanya gitu. Oke, berarti dukun beranak. Dan saya juga baru tahu nih mas, katanya beberapa laporan aborsi, ada dugaan buka praktek aborsi gitu. Jadi ada beberapa, mohon maaf ya, PSK yang hamil di luar nikah, aborsinya ke dia. Itu kenapa dia banyak yang nolak ya? Banyak yang nolak gitu, seperti itu. Terus di kampungnya dia juga buka, dan ternyata tuh turun-temurun tuh dukun di kampungnya. Oh, berarti udah keturunan dukun. Udah keturunan dukun. Makanya warga sana pada tahu, udah nolak. Pada nolak seperti itu. Jadi, ini nggak aneh sih, gue bilang gitu. Terus nyambung ke cerita gue yang sebelumnya itu mas. Sosok si kuntilanak ini kan memang dulunya itu gue cari tahu sama temen-temen gue yang senior kan. Dia itu kan sama, dia dulu PSK, mohon maaf ya. PSK dulu kan ada satu tempat prostitusi di Jakarta Utara, terus sudah dibongkar. Seperti itu. Ya? Gitu, gue nggak bisa sebut lah ya. Di situ dia hamil di luar nikah, dia ke dukun tersebut. Padahal usia kandungannya tuh, jadi gini mas, sebelum dia meninggal itu dia sempat kontrol di Puskesmas, kontrol Puskesmas yang tempat kerja. Iya, kontrol kandungannya segala gitu kan. Bidan senior juga, bidan senior di Puskesmas itu juga tahu cerita itu. Beberapa bulan, kandungannya udah beberapa bulan gitu kan. Nggak lama kemudian meninggal si perempuan ini gitu. Dan pada saat meninggal dibawa ke Puskesmas mas, untuk diperiksa lah seperti itu. Itu janinnya udah nggak ada, maksudnya perutnya udah kosong, terus anaknya tuh udah meninggal gitu. Dan ternyata dia ke dukun beranak. Jadi kata si bidan ini belum lama meninggal ini dia baru periksa mas, kata dia gitu. Dan itu perutnya tuh keras banget. Padahal itu kondisi kandungannya tuh, kalau untuk kondisi kandungan di bulan tersebut itu tuh belum harusnya keras gitu. Jadi diindikasikan dia minum kayak obat
untuk aborsi gitulah, menggugurkan. Jadi mungkin ada kontraksi yang hebat di perutnya, meninggal. Gitu. Nah, di situ gua nyambungnya apa yang di lu bawain perjalanan itu dia sampainya kayak gitu karena dia mungkin ada dendam apa gimana ke dua sosok Pak Sutri ini, seperti itu sih Mas. Dan yang waktu itu lu lihat siluetnya itu dia megang anak ya? Ibunya yang si ya? Dukunnya ini. Dukunnya yang justru kan, jadi kan tangannya tuh dia nyekek gitu kan sambil kayak suara dengungan tuh kenceng. Si bapaknya di tangan kirinya, si ibunya di tangan kanannya, dia nyekek ngebelakangin gua. Terus si ibunya tuh kayak ngegendong gitu Mas. Seperti itu. Mungkin ya itu tadi dia nyambung gitu ya, misalnya dari dendam dari si kuntilanak ini itu. Gila, serem sekali. Dan apa ya? Si sosok kuntilanak ini kan udah nggak yang tadi gue bilang Mas, udah nggak dikasih sesajen. Jadi dia demen banget sama bau-bau amis. Gitu. Nah, kadang tuh di IGD di ruang bersalin tuh kan rentan banget sama darah ya. Kadang tuh kalau misalkan ada habis lahiran, ibu hamil habis lahiran kan pasti kan ngeluarin darah gitu kan. Di IGD ada tindakan misalkan orang kecelakaan terus harus dijahit itu kan ada bau-bau darah gitu. Nah, itu ini banget Mas, gangguan itu hebat banget kan. Sering datang. Nah, bahkan tuh gue pernah pasien ibu hamil mau dirujuk gitu kan. Gue udah naruh berangkar itu kayak tempat tidur portable yang di ambulan gitu Mas. Ada laporan dari bidan, Mas Bayu ini mau dirujuk, berangkarnya siapin aja di ruang bersalin, nanti kita yang loading pasiennya. Ketika gue naruh berangkar gitu kan, gue tunggu di ruang bidan gitu kan. Dia lagi ditanganin lah sama bidannya. Anaknya itu anak pertama dari ibunya itu ngomong ke gue, Bang, kata dia gitu. Enaknya di sini rame, saya ada temennya. Anak kecil Bang, itu tengah malam kali gitu. Di situ gue mikirnya, wah ini mah udah pasti bukan orang lah, gitu kan. Nah, gue pancing Bang di situ. Emang ada main di mana? Padahal lari-larian Mama. Pantesan pas gue masukin berangkar itu lari-larian gitu kan. Makanya gue nggak fokus ke anak itu kan. Ini bapaknya mana sih? Dalam hati gue ngomong gitu kan. Gue cuma naruh berangkar ke ruang tindakan gitu. Cuman gue nggak fokus ke anak. Ketika gue tutup pintu, gue tunggu di depan. Adek jangan lari-larian. Bapaknya mana bapaknya? Dia nggak jawab. Bang enak ya di sini banyak temennya. Wah udah nggak beres nih. Gue pancing Bang di situ. Teman-temannya mana emang banyak. Itu tuh pada ngumpet tuh mukanya rata tuh. Gitu dia. Tuh muka tuh di balik lemari tuh mukanya rata tuh. Gua tarik anaknya kan. Bu, saya tunggu luar ya. Teriak ke bidan. Saya tunggu luar ya, Bu. Dede, bapaknya di depan ya. Gua bawa Bang anaknya ke depan. Waduh, kacau. Jadi dia sering menyerupai gitu Bang, si sosok ini. Pernah dokter juga di akhir tahun tuh gua ada laporan COVID gitulah. Dokter ini memang jarang banget lembur Bang. Karena akhir tahun, gue kan lagi rapin sampel COVID tuh, saat itu masih COVID, masih tinggi-tingginya tuh. Sampel COVID itu di lantai 3. Dan bodohnya gue mau maghrib tuh di situ gue rapinnya sendiri tuh. Lampu udah mulai gelap kan, udah otomatis kan dia kalau mau maghrib beberapa lampu mati. Cuman satu ruangan dokter itu, pintunya kebuka setengah dan lampunya nyala. Terus gue mikir, wah, adalah dokter itu emang penanggung jawab untuk laporan-laporan COVID gitu, dan gue butuh data itu Bang. Saat itu memang gue niat mau nyicil laporan gitu. Laptop gue di lantai 4 kan. Gue pikir, udah gue ngantar sampel COVID dulu lah ke Labkesda kan, maghrib. Gue lagi rapin, gue kepikiran nih, wah, kalau gue ntar ke dokternya abis ngantar sampel udah pulang lagi kan. Gue datengin Bang ke ruangannya dia. Sampai ruangannya, gue buka full tuh pintunya. Dok, alhamdulillah belum balik, gue bilang gitu kan. Nah, posisinya dia ngebelakangin gue Bang. Jadi, gambarannya tuh ada tirai. Jadi gini Bang, meja kerjanya dia, tirai, terus dalam tirai itu kayak ada tempat tidur pasien. Buat meriksa. Buat meriksa. Nah, tirainya tuh ketutupnya setengah. Itu setengah dari, jadi
tempat tidur itu kelihatan setengah lah gitu. Badan dia tuh pun antara tirai sama tempat tidur, jadi kelihatannya tuh cuma setengah doang bang badannya gitu. Iya. Dok, maaf dok, data ini dong rujukan COVID 2021 kemarin, gue bilang gitu kan. Gue besok mau bikin ini nih laporan gitu. Terus dia kayak apa dari tangan kanannya ngambil gitu kan. Tangan kiri kan kelihatan bang. Dia ngasih map gitu, cuman nggak ngadep ke gua. Mesti gini, Iya, gini doang. Iya gini, tuh kan. Terus nggak ngomong apa-apa. Terus apa dia udah siapin ya? Feeling gua kan, kok cepet banget nih, gua bilang gitu kan. Gua ambil lah, tanpa pikir panjang karena gua mau ngantar sampel kan. Mau udah siapin kali. Thank you dok ya, gua bilang gitu. Gua ambil, gua tutup pintunya. Gua ke 4 tuh bang, ke lantai 4. Gua taruh di atas laptop, tak, gua taruh. Udah gitu, gue ngantar sampel kan. Ngantar sampel, balik dari ngantar sampel tuh sekitar jam 9-an. Udah tuh gue mulai tuh. Buka laptop. Gue buka nih map yang tadi dikasih sama dia nih. Terus, gue buka apaan nih gue bilang. Kok bukannya daftar rujukan COVID? Justru daftar kematian. Daftar kematian warga tahun 2021. Kayak gitu. Waduh. Nah, di situ gue mikirnya, salah ngasih nih gue bilang gitu kan. Gue telepon dokternya. Telepon biasa tuh bang. Dok, ini lu ngasih apaan tadi sore? Ini mah daftar kematian warga, gue bilang gitu kan. Gue minta kan kerujukan COVID. Gue bilang gitu, nah kata dia, lu ngomong apaan? Kata dia gitu. Lah kan tadi sore gue ke lu maghrib, ke ruangan lu, orang lu masih di situ. Bay, hari ini gue cuti. Cuti dari pagi nggak ada berarti. Dari pagi tuh udah nggak masuk. Kacau ya. Nih, wah nggak beres nih, gue video call bang. Video call. Kameranya gue hadapin ke mapnya. Nih, lo ngasih ini dok tadi ini barusan maghrib. Gue sebelum ngantar sampel, gue bilang gitu. Terus di situ sama dia, bentar-bentar, kan ke muka dia kan, bentar-bentar. Dia kayak sibuk sendiri kan, gitu kan, bentar-bentar. Dia ngambil kertas, kameranya diputer bang sama dia. Nih, form cuti gue hari ini. Berarti beneran cuti dia ya? Beneran cuti. Dan orang ini tuh nggak pernah bercanda dok, bang. Dan dia tuh emang nggak pernah pulang malam gitu. Sekalipun, aja ya? Iya sekalipun itu tanggal laporan, pokoknya dia balik cepat mulu. Karena dia harus jemput bininya kan segala gitu. Ah ya udahlah dok, ya udah gue balikin lagi ya besok kalau ya. Udah. Sampai kayak gitu dia menyerupai. Jadi iseng lah. Iya. Jadi kan dia nongolnya kan di lantai 3 ya? Kalau boleh tahu nih bang, lantai 3 itu ruang apa sih bang? Lantai 3 tuh kalau gini bang, kalau pagi itu ruangan berobat lah, ruangan tindakan untuk pasien-pasien umum. Pasien umum itu ya mereka-mereka yang berobat ke puskesmas dengan kondisi sakit yang masih terbilang normal lah, seperti itu. Ruang rawat inap gitu ya? Nggak ada rawat inap, cuma ruang periksa gitu. Periksa doang. Jadi kebagi dua pos, ada 2 kotak gitu bang. Kotak yang kiri itu khusus untuk karyawan, kayak tata usaha, kayak ruang rapat, kayak ruang kepala puskesmas. Nah, kotak yang seberangnya, bangsal yang seberangnya itu untuk pasien, kayak dokternya, terus perawatnya, ruang-ruangannya gitulah. Itu seberang-seberangan itu ada kayak bangku gitu bang. Jadi pollingnya tuh ruang tindakan 1, 2, 3, sampai 6. Nah, itu seberang-seberangan tuh. Nah, kuntilanak yang gue lihat itu duduk di antara poli-poli itu, seberang-seberangan itu kan ada kayak bangku ruang tunggu pasien yang mungkin yang belum dipanggil tuh kan suka duduk di situ. Nah, dia duduk di situ. Oke. Nah, ruangan dokter itu yang gue samperin itu, ruangan tindakan itu. Makanya ada tempat tidur pasiennya. Dan sekarang lu tahu nggak bang, kenapa dia stay-nya tuh lantai 3? Kalau yang gue tangkap dulu itu si PNS itu ruangannya di situ. Oh, berarti sesuai PNS ini ya, sering ngasihnya di lantai 3. Dan ada satu ruangan tindakan itu yang emang ruang kerjanya dia kan, nih PNS-nya kan dokter ya. Cuman dia menganut Islam kejawen gitulah, mohon maaf ya, Islam kejawen. Jadi ya ada ritual-ritual tersendiri lah yang mereka percayai gitu. Dan beberapa waktu belakangan juga pada saat dia masih masih menjabat gitu, masih hidup, kan udah meninggal orangnya, masih hidup, ya itu kadang suka
wangi-wangian kantil, kadang-kadang kembang melati seperti itu. Nah, pas dia meninggal, udah pensiun dulu kan, pensiun terus meninggal. Pas pensiun itu kan ruangannya kan dibersihin tuh bang. Nah itu udah aneh-aneh dah tuh isinya. Ada kayak apa namanya kembang-kembang, terus kayak ada nampan, terus bunga-bunga kayak gitu lah. Berarti sesuai kepercayaan dia lah. Iya, terus kayak ada boneka-boneka inilah kayak apa gambar bentuk orang gitu. Kayak gitu udah aneh-aneh lah. Ya, kalau sekarang namanya apa? Spirit doll. Nah, gitu, kayak gitu lah. Terus juga gue pernah juga bang, jadi kan gue kalau jaga malam itu jam 4 sampai jam setengah 8 pagi gitu kan. Gue tidur di aula. Ini sih sebenarnya bukan cerita serem sih, artinya lebih ke pesan moralnya sih yang mau gue angkat. Jadi gue mimpi di malam itu gue jaga. Gue ada di satu pasar gitu. Pasar itu kayak pasar zaman dulu bang, di kampung tengah hutan gitulah, ada pasar gitu kan. Terus ada satu sosok ibu-ibu gitulah udah renta di tengah jalan gitu, kayak bawaannya nih banyak nih bang, bingung dia mau dibawanya gimana. Terus dia celingak-celinguk dan sekelilingnya tuh kayak sibuk sendiri. Jadi ya mungkin orang belanja, pokoknya sibuk lah lalu lalang tapi nggak ada yang bantuin. Gue ngeliat aja, akhirnya gue inisiatif tuh bang, gue bantu ibu itu. Ayo bu, saya bantu. Terus ibu itu ngomong, makasih ya deh, mas. Bahasanya tuh halus banget. Apa ngomongnya tuh halus, kayak ngomong-ngomong orang desa gimana sih? Iya. Udah tua gitu kan, pelan suaranya. Gue bawa, terus ada satu becak kosong gitu kan. Gue taruh di becak itu, ibu naik aja, saya bilang gitu. Rumahnya di mana pak? Anterin ya pak gitu. Gue ngeluarin duit tuh bang, ongkos gue ongkosin. Ini pak uangnya, saya bilang gitu. Ada makasih ya, sambil dielus tangan gue gitu. Itu gue bangun, paginya bang kebakaran. Di situ gue kan lepas jaga nih bang, jam 7 tuh gue udah siap balik nih. Cuman ada kebakaran kan, mau nggak mau gue bantu kan. Temenku padahal yang masuk pagi udah datang. Cuman kan ambulannya ada 2 nih. Kayaknya dua-duanya harus jalan gitu. Jadi mau nggak mau gue harus bantuin dulu nih temen gue gitu. Gue meluncur lah ke lokasi, temen gue udah jalan ke lokasi kan duluan. Gue nyusul, di situ temen gue udah kayak, kan dia nyampe duluan bang, udah kayak keluarin berangkar, terus ada korban yang lagi dibawa di situ, lagi ditidurin di situ kan. Terus warga kayak banyak nolong gitulah. Terus ditutup pintunya, gue datang tuh, gue berhenti gitu kan. Di situ ada warga bilang, Pak, satu keluarga tuh pak, kasihan anak kecil semua, kata si warga gitu. Padahal banyak juga yang pada cemong muka, pada butuh pertolongan. Cuman gue fokusnya ke anak kecil nih. Itu gue nolong bang, 3 anak kecil, masih seragam SD, 1 ibunya, sama 1 ART-nya, ya, asisten rumah tangga. Itu orang Chinese ya, maksudnya orang Chinese karena apa nih, putih kan, kulitnya putih. Terus tapi cemong semua bang, kesiannya anak mukanya tuh udah pada asap semua gitu. Kenapa gue bilang orang Chinese? Kan orang Chinese karena tuh antara cemong sama kulitnya tuh kontras banget gitu. Gitu. Ini bukan bawa ras tertentu karena emang seperti itu kejadiannya gitu. Dan kebetulan di belakang puskesmas gue banyak kan rumah-rumah yang teman-teman dari Chinese gitu. Gue bawa ke puskesmas semuanya kan pasien. Temen gue udah jalan duluan, udah sampai puskesmas. Nah, gue bawa nih 3 anak kecil ini sama 1 keluarga itu kan ke ruang IGD lah di situ. Nah, si dokter yang 1 udah nanganin pasiennya temen gue nih bang yang tadi dibawa. Gue nanganin bawa si 1 keluarga besar itu kan, anak-anak. Sebenarnya kondisinya kondusif bang, cuman mungkin karena trauma aja sih. Yang mana kecil ya kan, asap apa segala api, panik, nggak ada luka bakar sama sekali. Alhamdulillahnya ya. Terus dirasa gua ngomong ke dokter, dok nggak ada luka apa-apa, saya lihat cuman trauma aja kayaknya. Dan gua rasa udah kondusif, udah operan sama perawat sama dokternya, bersih lah bang gua ke toilet. Kan
kotor lah gua kan semua kan. Sempet kesiram juga gua. Orang main sebor aja. Udah kan akhirnya di toilet gua bersih-bersih. Gua inilah cuci-cuci semua, teman gua di sebelahnya. Bye. Oh iya bang, gitu kan nyaut-nyautan tuh gua samping-sampingan. Lu bawa apaan? Pasien itu anak-anak SD pada ini. Ya udah lu balik aja, kata dia gitu bang. Kan gua udah lepas jaga kan. Nah terus si security dari lobby ke toilet. Bang, kata dia. Yang satu tuh darurat, kata dia gitu, bawa ke rumah sakit. Gue mikir nggak mungkin anak kecil yang gue bawa, karena udah kondusif. Temen gue nih, kan gue cuma kencing doang kayak bersih-bersih biasa. Kan temen gue kayak buang air gitu bang. Bye, tolongin dulu bye, kata si temen gue teriak tuh dari sebelah. Terus karena gue juga masih junior saat itu ya, temen gue udah senior. Padahal gue udah lepas jaga bang saat itu. Udah gue bawa, ya udahlah, gue bawa. Pasiennya udah di ambulan bang, cepetan bang, kata si temen gue, si security. Gua lari ke depan ke lobby, itu ambulan tuh udah tinggal bawa doang bang. Security udah bawa ke lobby gitu kan, dia tinggal maju doang sih sebenarnya. Gua bawa, nah situ perawat tuh udah di belakang tuh. Perawat 2 udah siapin EKG, udah rekam jantung segala, udah darurat banget. Ayo pak, kata si perawat cowok tuh berdua. Ini udah darurat banget katanya. Udah. Nah di situ gua sambil ngomong, nih mau dibawa kemana? Ada 2 rumah sakit bang. Rumah sakit A gue sebutnya ya, rumah sakit A sama rumah sakit B. Rumah sakit A itu dekat dari puskesmas, cuman terbilang rumah sakit kecil lah gitu. Rumah sakit B agak jauh tapi besar, rumah sakit besar, swasta sih. Udah ke B aja. Ini kayaknya butuh tindakan khusus, kata dia gitu. Gue ngebut tuh bang ke rumah sakit B. Nah, gue ke rumah sakit B kan ngelewatin rumah sakit A ya. Nah, sebelum gue sampai ngelewatin rumah sakit A, si perawat udah gede-gedor jendela nih dari belakang. Belokin aja ke rumah sakit A. Ini udah merah, kode merah tadi gitu. Udah di ujung lah, udah sakaratul maut, udah darurat banget. Gue baru parkir di IGD rumah sakit A bang. Itu kayak bye bantuin, kata teriak dari belakang, bantuin. Di situ gue senterin matanya kayak gitu, teman gue kayak rekam jantung sambil gue ambil di pompa gitu kan. Di ini, nah dan gue nangis tuh gue bang di situ. Nangisnya kenapa? Itu semalam yang gue mimpi ketemu nenek-nenek, itu nenek-neneknya bang. Yang gue tolong, ya korban kebakaran. Itu persis banget. Bajunya yang dia pakai, terus mukanya, rambut putihnya itu sama persis kayak yang gue tolong. Di situ gue merasa bersalahnya, gue gagal gitu. Dalam arti kayak gue ini kan bang, sopir ambulan itu kegagalan utamanya itu ketika kita bawa pasien meninggal di jalan. Itu tuh kayak ada rasa bersalah, gue gagal. Padahal ya balik lagi mungkin emang udah kehendak Allah juga gitu. Cuman gimana ya, coba jam 7 pagi itu gue yang berangkat lebih dulu dibanding teman gue, paham gak bang, ke lokasi kebakaran. Mungkin gue akan ketemu si nenek itu yang bisa selamatin juga. Dan ketika gue ketemu nenek itu, first impresifnya ketika gue kesan pertamanya, gue ini datang ke mimpi gue gitu, gue mungkin bisa kasih support, bisa kasih semangat gitu. Nah ini nenek datang ke saya gitu, ayo nek semangat gitu, seperti itulah. Nenek datang, saya tolongin nih di mimpi saya, ayo semangat. Mungkin itu rasa bersalah gue bang. Ya di situ ya udah gue nangis terus. Emang udah nggak ada di mobil itu kan, udah nggak ada kan. Tapi tetap gue turunin ke rumah sakit A untuk memastikan lah, kan di ambulan kan terbatas. Di IGD rumah sakit A udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Udah di situ gue kan si rumah sakitnya itu kan kayak ngubungin keluarganya gitu kan. Terus ada RT yang datang gitu kan, ini warga saya, kata dia gitu. Ya udah di situ dengan luka bakar yang ada, terus kalau yang gue lihat sih luka bakarnya ada, cuman nggak terlalu parah bang. Mungkin karena udah tua, sesak napas, tercampur sama asap dari apinya itu, jadi dia meninggal gitu. Emang sesak banget, napasnya tuh udah ini banget. Pas di mobil itu kan gue kedengaran. Udah gue salim.
dengan luka bakar tangan yang ada, gue saling minta maaf lah sama nenek yang mudah-mudahan Allah permudah di akhirat amal ibadah. Gitu sih bang. Berarti ada kesan tersendiri ya? Ya itu banyak banget sih bang sebenarnya nilai-nilai moral yang selama gue jadi supir ambulan sampai sekarang ya. Makanya gue nggak pernah takut sama kayak sosok-sosok seperti itulah yang ada niat jahat dalam tanda kutip, karena selama gue kerja tuh gue nggak pernah iseng-iseng sama lu lah gitu. Dan lu cuma niatnya bantu nganter doang. Iya, dan semua pasien tuh ya gue niatnya baik lah gitu. Walaupun lo udah, maksudnya udah sekalipun itu jenazah gitu, ya kan gue anterin gitu, gue permudah untuk segera dikubur, apalagi yang masih ada nyawanya bang gitu. Dan lu juga yang gue dengar cerita lu tadi, kayaknya memperlakukan jenazah itu dengan ya sesuai gitu, nggak ada adabnya gitu, iya. Ada adabnya gitu. Sekalipun dia berbuat jahat, mungkin ya berbuat jahat di masa hidupnya. Yang tadi gue bilang kan dukun beranak itu kan sebenarnya ya konotasinya negatif lah iya. gitu. Dia sebenarnya dia salah lah. Gitu. Tapi tetap aja kalau jadi jenazah harus ada adabnya gitu ya, untuk memperlakukan. Bisa aja gue tumpuk yang suami istri cuman kan, dan nggak ada yang lihat juga, keluarganya nggak ada yang, cuman nggak mau lah. Gak etis lah ya. Iya. Nah bang, boleh nggak nih bang kasih pesan-kesan ini selama lu jadi supir ambulan? Gimana? Kalau mungkin ya kalau sukanya banyak banget sih bang. Artinya kan kita nolong orang gitu, itu kan jadi ladang pahala lah gitu. Sebenarnya jadi gampang banget untuk metik kebaikan di situ gitu ya. Karena kan nyari kerja dengan apa ya, dengan adanya ridho Allah tuh sebenarnya zaman sekarang tuh susah bang, nyari yang halal tuh, waduh susah gitu. Apalagi gue habis meninggalkan yang haram gitu kan. Mohon maaf ya nih, di bank itu kan sebenarnya sensitif, cuman gue harus sampaikan deh. Iya. Ini di bank itu kan ribanya seperti apa gitu. Karena bahkan yang gue tahu dosa terkecilnya riba aja tuh berzina sama orang tua sendiri gitu bang. Itu ya gue telat sadar sih saat itu. Apalagi gue 5 tahun di bank itu, ketika gue 2 tahun kerja di bank, gue nikah, terus selama 3 tahun itu gue nggak punya anak bang, belum punya anak, susah. Dan gue muhasabah diri, apakah karena apa? Introspeksi ya. Iya introspeksi, apa karena Allah nih baik nih, nggak mau anak gue ini dikasih makan gitu, susu dari gaji dari riba gitu. Akhirnya gue nazar bang, apa gue harus keluar dari riba gitu ya biar Allah ridho. Gue nazar, ya Allah kalau memang ini kehendaknya saya dititipkan anak, saya akan tinggalkan dunia riba. Alhamdulillah bang, nggak nyampe sebulan Allah jawab. Dapat dan lu pindah. Gue resign tanpa ada kerjaan yang berikutnya. Gue yakin aja lah Allah kasih tawakal aja jalan ya. Alhamdulillah sih ambulan sampai sekarang. Dan kerjaan yang ibaratnya penuh berkah lah ya. Bantu orang segala macam. Kalau untuk dukanya mungkin ya itu tadi bang, kadang gue ada rasa bersalah kalau bawa pasien sampai meninggal itu ya. Meninggal di jalan tuh kadang ya gue kayak nggak berguna aja gitu. Sebagai lo kan tugas lo kan menyelamatkan nyawa orang itu, tapi terlepas itu takdir Allah ya. Iya. Tapi gue berusaha sebisa mungkin ya, karena ketika lo di cabin ambulan nih bang, jadi apa di dashboard ambulan nih, itu banyak banget tekanannya bang. Pertama dari pasien dan keluarganya pasti kan, wah paniknya tuh ketika lo di posisi itu, waduh luar biasa. Dan yang kedua, lo harus perhatikan juga nyawa-nyawa pengendara lain bang. Iya, jalan apalagi gitu ya. Iya gitu. Rame. Memang gue bawa nyawa orang nih, tapi kan kita nggak tahu nih orang pulang kerja nih bang ya. Iya. Mungkin gue ngerujuk pasien di jam pulang kerja gitu. Ada para bapak atau para ayah yang mencari nafkah, yang mau pulang, ketemu anaknya, ketemu istrinya. Terus kenapa gue mau amit-amit lah gue kecelakaan, terus nyawanya ini kan lu mau nyelamatin nyawa malah ngambil nyawa. Iya, apalagi dia punya anak, dia habis jihad nyari nafkah. Kayak gitulah, banyak aspek jadinya. Pressure-nya itu tekanannya gede ya gitu. kalau jadi kayaknya di belakang kabin itu. Kayak gitu sebenarnya
ya untuk pengendara lain ya mungkin bisa lebih menghargai lah. Iya. Kalau ada ambulan, lewat. minggir aja lah. Terlepas itu ambulan itu kosong, ambulan itu nakal, ada oknum, banyak juga bang oknum manfaatin ambulan gitu. Isinya untuk jalan. kosong. Banyak lah yang dia puncak itu kan sampai dalamnya malah orang mau piknik. Aduh. Salah gunakan gitu ya. Iya, pakai sirene nyala, ngebut, kayak gitulah. Kalau alhamdulillahnya sih kalau di Pemprov kita ada pelatihan dasarnya bang. Jadi kayak psikologi kita juga harus inilah dilatih gimana caranya nggak panik. Terus penyelamatan pertama kepada korban seperti apa. Kalau di tengah jalan korban ada sesak seperti apa penanganannya. Berarti bisa nanganin kalau ada dasar-dasar situasi semacam itu. Iya. Oke deh. Oke, itu tadi cerita dari Bang Bayu. Gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Jadi nih Bang, terima kasih banyak. Siap, nih. makasih banyak udah diundang. Waktu. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang nggak pas untuk penonton. Duh, kita juga terima kasih nih udah mau cerita, sharing-sharing pengalaman tentang supir ambulan yang bermakna lah bagi kita. Oke, bagi kalian nih, gue mau infoin lagi yang mau cerita kayak Bang Bayu di channel Kisah Tengah Malam, caranya gampang banget, langsung aja DM Instagram kita di Kisah Tengah Malam Official atau WA aja nomor yang ada di layar nanti. Oke, segitu dulu video kali ini. Gua Putro pamit undur diri, Bang Bayu juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.